Selamat datang di Prognosis Podcast, Perfect Voice and Stay Exist. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Bambang Santoso. Beliau adalah analis SDM aparatur ahli muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara. Kami berterima kasih sekali Pak, Bapak sudah menyempatkan diri untuk hadir di Permata Kecubung ini jauh-jauh dari Sukamara. Untuk mengawali podcast kita, mungkin Bapak bisa menyapa terlebih dahulu kepada para pendengar setia kita di hari ini, sekaligus bisa memperkenalkan diri kepada para pendengar kita, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan pesan khususnya bagi pendengar Prognosis Podcast. Selamat menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan yang berlimpah sehingga pada hari ini khususnya acara Prognosis Podcast dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar. Perkenalkan, nama saya Bambang Santoso. Jabatan saya yaitu jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli muda, bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara. Mungkin itu saja, salam pengenalan dari saya dulu. Saya ucapkan terima kasih. Untuk di Dinas Kesehatan, saya kalau nggak salah baca ya Pak, kurang lebih 31 tahun, 32 ya Pak? Iya. 30, sudah sangat senior. Baik Pak, sebelum lebih jauh, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih Pak tugas pokok dari seorang analis SDM itu sendiri? Ya, terima kasih. Tugas pokok jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur adalah melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Baik, berarti termasuk seperti pengajuan usulan misalnya penambahan pegawai, ingin tugas belajar, berarti di bagian di situ berarti ya Pak? Iya, benar sekali. Oke. Beberapa waktu lalu kita baru saja melaksanakan reakreditasi ya Pak. 5 puskesmas yang ada di Kabupaten Sukamara ini alhamdulillah semuanya sempurna, dapat nilai paripurna. 5-5-nya paripurna, luar biasa ini Pak. Oke, ke depan apa program atau apa agenda dari Dinas Kesehatan untuk menjaga kualitas ini agar kita kalau bisa kita pertahankan, jangan sampai turun. Apa agenda Pak? Ya, terima kasih. Agendanya itu program kegiatan dalam rangka menjaga hasil dari akreditasi tersebut yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan meliputi pembinaan program-program kegiatan yang ada di puskesmas, monitoring, serta evaluasi yang dilakukan oleh tim pendamping klaster binaan akreditasi kabupaten. TPCB itu tadi ya Pak? Iya, benar, TPCB dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi khususnya dalam hal reakreditasi. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa menjaga kualitas mutu pelayanan kesehatan di puskesmas adalah sangat penting bagi tenaga kesehatan. Sekarang ini kita mengetahui bahwa teknologi berkembang dengan pesat dengan digitalisasi. Jadi kita mengetahui bahwa banyaknya yang berbasis aplikasi termasuk akreditasi puskesmas, yaitu dengan aplikasi DMO-nya. DMO. Iya, benar sekali. Baik, untuk bimbingan dari dinas itu sendiri, karena kita berkaitan dengan menjaga kualitas itu tadi Pak, ada nggak jadwal rutin dari Dinas Kesehatan terkait tim TPCB ini untuk membina di misalnya Permata Kecubung dalam setahun itu dijadwalkan berapa kali atau bagaimana? Terima kasih. Dalam hal pendampingan ini kita bagi menjadi dua. Ada yang secara langsung, seperti saat ini ya Pak? Iya, seperti saat ini kita melakukan pembinaan. Ada yang secara tidak langsung, yaitu melalui daring nanti. Dari berarti seperti yang ada seminar dan lain-lain. Iya, benar sekali. Iya. Selanjutnya di reakreditasi ini, apakah di tahun berikutnya itu masih ada proses seperti ini Pak? Masih ada atau sistemnya berbeda atau bagaimana? Mengenai prosesnya tetap sama.
per 5 tahun berarti ya Pak? Iya, per 5 tahun untuk kegiatan reakreditasinya. Berarti dalam 5 tahun ini proses tetap berjalan seperti yang kemarin. Iya, benar sekali. Oke. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan formasi CPNS di 2024. Kita ketahui bahwa di Permata Kecubung ini ya bisa dikatakan zonk, nggak dapat kebagian formasi kita di sini. Padahal melalui SDMK melalui apa yang analisis beban kerja itu kita kekurangan tenaga di sini dan sudah mengajukan juga. Itu penjelasannya bagaimana Pak? Penjelasannya begini, kita mengetahui bahwa dalam hal kebutuhan dan pemenuhan tenaga kesehatan melalui mekanisme yang namanya rencana kebutuhan tenaga kesehatan. Dalam rangka perhitungan rencana kebutuhan ada namanya analisis beban kerja ABK, atau yang bisa disebut dengan ABK. ABK sendiri itu dibuat oleh pengelola rembut yang ada di puskesmas. Kalau di sini kan Pak Marlianto ya. Iya, benar sekali. Selanjutnya ini disesuaikan dengan standar pemenuhan minimal yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Contohnya segini, dalam hal penyusunan ABK, kita mengkaitkan juga berdasarkan standar pemenuhan minimal yang ada di Kemenkes. Sekarang ini ditetapkan minimalnya 9 jenis tenaga kesehatan. Apa aja itu Pak? 9 itu? Perawat? Ya, perawat, dokter gigi, 3 bidan, apoteker, isi, rekam medis, analis termasuk Pak? Iya, analis termasuk. Satu lagi? 9 berarti Pak? Iya, 9. 9-nya berarti sarjana kesehatan masyarakat. Iya, masuk ya. Iya, Promkes. Ya, masuk formasinya. Berarti walaupun di analisis beban kerja kita itu masih membutuhkan kurang, belum tentu juga di formasi itu disediakan berarti ya Pak? Seperti itu ya Pak? Ya, benar. Nah, di sini mungkin saya akan menambahkan juga mengenai formasi yang tidak kebagian pada puskesmas. Disebabkan karena yang pertama keterbatasan kota yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten. Baik, berarti tidak semua permintaan kita itu bisa dipenuhi Pak? Iya, benar sekali. Ada kuotanya. Iya, ada kuotanya. Dan yang keduanya lagi, perlu diketahui juga bahwa faktor yang sangat mempengaruhi yaitu bahwa total belanja pegawai tidak boleh melebihi dari 30% dari total belanja APBD kita. Oke, ya. Sementara ini khususnya di kabupaten kita ini sudah melebihi dari 30% lebih. Ya. Makanya untuk penerimaan calon P3K dan CASN sangat minim kita terima pada tahun ini. Iya. Ini berkaitan juga dengan ketenagaan yang ada di Puskesmas Permata Kecubung ini, seperti misalnya dokter gigi Pak. Iya. Dokter gigi yang ada di kami ini statusnya belum PNS. Iya. Sementara dia mendaftar di puskesmas yang lain yang ada formasinya. Iya. Otomatis kan berikutnya kalau beliau ini terterima, kosonglah formasi kita. Iya. Sementara alatnya sudah ada, berarti menganggur lagi alat kita itu Pak. Iya, benar sekali. Tapi mudah-mudahan nanti bisa tertutupi melalui P3K ya Pak. Bisa nggak diusulkan melalui di situ Pak untuk dokter giginya? Bisa nanti diusulkan dalam hal P3K. Baik. Terus lagi kan kita ada penambahan sedikit juga. Kan kita kebetulan kan ada pertemuan dalam bulan tadi di pertengahan bulan pertengahan bulan September ini. Kan ada pertemuan di Surabaya tentang penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan se-Indonesia. Di situ membahas yang pertama yaitu misalnya dari anggaran yang melebihi di atas 30%, sama dengan 30%, dan di bawah dari 30%. Sementara ini masih dalam hal perumusan, seperti apa nantinya khususnya dalam hal penerimaan calon P3K dan calon ASN-nya. Seperti itu. Untuk kita Sukomara sendiri itu termasuk yang di bawah 30%? Untuk Kabupaten Sukamara itu di atas 30%. Di atas 30%, berarti melebihi ya Pak? Ya? Iya, melebihi. Baik. Makanya tadi formasinya ada dikurangi itu tadi. Iya, dikurangi. Baik. Selanjutnya terkait pembuatan SIP yang baru saja kita bahas tadi Pak. Iya. Kita ketahui dulunya itu yang ribet itu pembuatan STR Pak. Kita harus melengkapi sekian banyak SKP dan lain-lain. Kok
kesininya STR diberlakukan seumur hidup kok malah SIP-nya yang susah yang ini. Jadi ibaratnya kita cuma mengalihkan permasalahan aja. STR-nya dipermudah, sekarang SIP-nya yang sulit itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Menurut saya bahwa dalam hal perpanjangan SIP-nya di sini sangatlah penting karena itu merupakan syarat mutlak bagi tenaga kesehatan yang wajib yang terjun langsung dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diibaratkan seperti sedia payung sebelum hujan atau panas. Payung hukumnya di situ. Iya, benar. Makanya itu gunanya khususnya untuk SIP-nya. Selanjutnya lagi mengenai SKP. Di sini kan kalau pengertian SKP ini kan ada dua kita khususnya. Yang pertama yaitu sasaran kinerja pegawai. Itu kan sebutan juga kan SKP. Yang kedua lagi satuan kredit profesi. Iya benar, yang terdapat pada Satu Sehat SDMK. Aplikasi Satu Sehat itu tadi ya. Kita mengetahui bahwa khususnya untuk sasaran kinerja pegawai yaitu adalah hasil dari suatu pekerjaan kita selaku abdi masyarakat yang setiap bulannya harus kita sampaikan. Ya kan harus kita sampaikan kan. Upload di Satu Sehat itu tadi ya, dalam kinerja kita. Ya, selanjutnya pada satuan kredit profesi yang berhubungan dengan perpanjangan SIP dapat dilihat pada menu Satu Sehat SDMK. Dalam hal pemenuhan SKP bisa dilihat pada profil di Satu Sehat SDMK. Itu berlaku di seluruh Indonesia atau kita Sukomara saja, Pak? Ini berlaku seluruh Indonesia. Iya, benar sekali. Global, nasional ya, Pak? Iya, nasional. SKP-nya itu tadi kan kita kalau dulu itu perpanjangan STR, SKP-nya itu minimal pelatihan 5 tahun terakhir kalau tidak salah. Nah, untuk yang saat ini seperti apa aturannya, Pak? Apa masih sama SKP 5 tahun yang dulu masih bisa kita upload untuk memenuhi 50 SKP itu tadi? Ya, dalam hal pemenuhan SKP kan, kita mengetahui, kita sebenarnya intinya harus sering-sering membuka Satu Sehat SDMK-nya. Di situ kan ada dalam hal SKP-nya, nanti dibuka, nanti di situ kan ada misalnya ini semacam diklat atau pelatihan kan berapa SKP. Seminar aja. Iya, seminar. Dapat 2 SKP. 2 SKP kan dapat dilihat di situ. Terus lagi kan ada khususnya dalam hal pengisian pengabdian kepada masyarakat. Oke. Melalui logbooknya di situ kan itu berarti pembuktiannya melalui logbook ya. Iya, yang perlu kita sampaikan di situ dalam hal pengisian SKP-nya. Seperti contoh misalnya kita kan tadi ditentukan 50 SKP. Sementara yang kita capai misalnya di bawah 37. Kan 37 atau 40 lah. Iya, 40 SKP. Berarti kan ada kurangnya antara 10 atau 13 SKP itu dapat ditutupi kan melalui tadi pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik, berarti tidak semata-merta hanya melalui pelatihan dan seminar, bisa melalui kegiatan kita. Iya, benar sekali. Makanya itu perlu kita pahami bersama bahwa SKP bukan hanya diklat atau seminar atau pendidikan, tapi juga pengabdian terhadap masyarakat. Oke. Baik, terkait seminar atau pelatihan itu tadi kan ada juga yang kayak diklat, misal kita yang di Bapelkes, itu kan dia tidak menyebutkan sekian SKP, Pak, tapi jam pelajaran. Nah, itu untuk mengkonversinya seperti apa, Pak? Bagaimana konversi ke SKP-nya? Mengenai konversi biasanya dapat dilihat nih ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang SKP. Di situ minimal 30 di bawah 30 JPR atau jam pelajaran itu bisa dihargai antara 2 sampai 3 SKP. Berarti tidak ada yang sia-sia, semua ada. Iya, ada hitungannya. Kan ada berdasarkan jam pelajaran. Berarti tetap ada hitungannya ya. Berarti iya, benar. Sekarang ini aturan untuk sertifikat itu yang seperti seminar itu apa udah satu pintu? Kalau dulu kan kita bisa mengadakan seminar sendiri nih. Kalau sekarang bisa nggak seperti itu, Pak? Yang kan masih banyak beredar di media sosial itu, HP-nya diakui nggak itu, Pak? Mengenai seminar, ini kan yang pertama kegiatan apa dulu? Misalnya yang berhubungan dengan kegawat daruratan, kan berhubungan dengan tenaga kesehatan. Di situ ada misalnya ada profesinya, ada dokter, ada perawat, kemungkinan ada bidan.
kita lihat lagi kan masing-masing kan profesi. Berarti kan ada organisasi profesinya. Nanti melalui organisasi profesi masing-masing dalam hal pengajuan SKP-nya. Oke, berarti yang menentukan nanti organisasi profesi masing-masing diakui nggak seminar itu? Iya, benar sekali. Berarti kita dalam memilih pelatihan atau seminar ini lihat-lihat juga ya Pak? Iya, lihat-lihat juga. Sampai kita mengikuti seminar, ternyata seminar maksudnya nggak terhitung di dalam SKP itu. Iya, saya nambahkan lagi, khususnya dalam hal seminar, dilihat dulu penyelenggaranya apakah terakreditasi atau belum. Ya, bila mana dia belum, otomatis itu akan mengalami kesulitan dalam hal penentuan SKP-nya. Oke, ya, baik itu saja. Nah, untuk menentukan ini, ini resmi nih, ini enggak, dilihat dari apanya Pak? Triknya bagaimana itu Pak? Kalau dilihat mengenai resmi atau tidaknya, biasanya kan di situ ada dicantumkan keterlibatannya bermacam-macam organisasi profesi. Berarti dilihat aja kalau dia mencantumkan misalnya PPNI Kabupaten Sukamara, berarti otomatis ini bisa diakui ini SKP-nya nanti. Seperti itu ya Pak? Iya, nanti dia bekerja sama juga kan, yang khususnya dalam hal bidang ini kan pendidikan atau pelatihan bisa menghubungi yang terakreditasi itu, contoh seperti Bapelkes, Badan Pelatihan Kesehatan yang ada di Palangkaraya. Ini juga termasuk dengan seminar-seminar online ya Pak? Iya, benar sekali. Bisa juga ya? Iya, bisa juga. Oke, baik. Sekarang kita berbicara masalah aturan atau usulan untuk kenaikan pangkat. Banyak juga teman-teman itu mempertanyakan sebenarnya aturannya sebenarnya itu seperti apa sih Pak untuk aturan naik pangkat, minimal berapa tahun kita boleh naik pangkat itu Pak? Iya, terima kasih. Pengusulan naik pangkat ini sangat bervariasi tergantung dari nilai sasaran kinerja pegawai. Ini paling cepat dihargai 2,5 tahun. 2,5 tahun? Iya, itu yang mendapat penghargaan dari presiden atau setingkat menteri. Setingkat menteri. Iya. Paling cepat 2,5 tahun. Iya. Dengan catatan dia mendapatkan penghargaan dari presiden atau menteri. Iya, setingkat. Selanjutnya Pak? Iya, pada umumnya kan rata-rata tuh dipukul sekitar antara 3,5 tahun sampai 4 tahun. 3,5 tahun dan 4 tahun. Berarti kalau kita lihat di sini tidak ada bedanya antara PNS fungsional dan struktural, itu sama aja berarti Pak ya. Iya, sama-sama 4 tahun. 4 tahun baru bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Walaupun misal angka kreditnya sudah mencukupi, tidak bisa Pak mengusulkan kenaikan pangkat. Sekarang ini kan kita sudah berbasis SKP yang dikonversikan dulu kan DUPAK. Ya, DUPAK sudah DUPAK daftar usulan angka kredit. Angka kredit ya. Yang di DUPAK ini sudah dikonversi melalui SKP. Yang kinerja itu ya. Iya, yang melalui kinerja. Oke. Makanya kan dalam hal ini kan khususnya dalam kinerja atau SKP-nya itu paling tinggi biasanya capaian antara 80 sampai 90. Itu sudah sangat bagus sekali. Baik, pada intinya berarti kita boleh mengajukan kenaikan pangkat itu apabila 3 tahun ya tadi minimal. Iya, 3 tahun dari terakhir dia naik pangkat ya Pak. Iya. Baik, terima kasih atas informasi. Baik, sebelum lebih lanjut Pak, mungkin kita bisa sambil minum dulu Pak. Kita santai dulu di sini. Bahwa kegiatan kita di podcast episode keempat ini kita disponsori oleh Cendekia Corner Pak. Iya, terima kasih. Silakan minum Pak. Oke, selanjutnya Pak, untuk pengembangan kompetensi dulu kita mengenal istilah ada tugas belajar, ya, ada izin belajar. Nah, untuk saat ini aturannya itu seperti apa? Untuk misalnya, saya ini pengen sekolah nih, pengen upgrade ilmu melalui sekolah. Aturan mainnya seperti apa sekarang ini Pak? Ya, aturan mainnya sekarang ini tidak lagi ada namanya izin belajar. Semuanya difokuskan pada tugas belajar. Tugas belajar. Iya. Kalau dulu itu yang namanya tugas belajar itu program dari pemerintah, berarti bukan biaya sendiri. Iya. Nah, kalau sekarang ini seperti apa Pak? Sekarang ini kan khususnya untuk tugas belajar, ini ada dua, makanya ada dua versi. Ada yang dibayar oleh pemerintah, ada yang dibayar oleh pribadi masing-masing. Jadi namanya sama-sama tubel, cuma ada yang dibiayai oleh pemerintah, ada yang biaya pribadi. Oke. Baik, untuk yang biaya pribadi ini Pak, nah untuk pengakuannya itu beberapa dari pengalaman yang sudah menyelesaikan tubelnya,
mereka kesulitan untuk pengakuan gelarnya itu tadi. Itu sebaiknya seperti apa Pak? Agar kita ini kuliahnya udah susah-susah nih, ternyata kok nggak diakui gelarku gitu. Kedepannya persiapannya seperti apa Pak? Ya, persiapannya sebenarnya kita mengetahui dulu, kita uraikan lah. Pertama melalui peta jabatan. Peta jabatan di mana itu kan kita harus menempatkan, misalnya apa-apa sih khususnya keperluan puskesmas 5 tahun mendatang. Makanya itu kita buat peta jabatan. Apa-apa, jabatan apa yang perlu kita gunakan untuk tahapan selanjutnya. Melihatnya di analisis beban kerja itu tadi. Iya, kalau kita bicara masalah analisis dan peta jabatan itu agak beda. Oh beda. Iya, bedanya sementara peta jabatan itu tidak menganalisis beban kerja. Ini masalah jabatan yang disediakan. Oke, ketersediaan. Iya, ketersediaan yang disediakan oleh masing-masing instansi. Nanti di situ dalam peta jabatan akan dilakukan namanya anjak. Analisis jabatan. Iya, analisis jabatan. Apakah analisis jabatan ini memerlukan misalnya perlukah dia sarjana berapa, misalnya S1, S2 atau S3. Itu atau, di peta jabatannya itu yang mengeluarkan dari dinas kesehatan atau per instansi seperti di puskesmas masing-masing, Bang? Yang dikeluarkan ya masing-masing. Oke, masing-masing instansi. Puskesmas ya. Puskesmas ini terusnya ada analisis ini tadi apa? Peta jabatan. Peta jabatan itu tadi. Iya, benar. Oke, baik. Kalau berarti begini, kalau misal saya pengen upgrade sekolah lagi nih, saya S1, pengen sekolah lagi, misalnya di S2-nya itu saya mau SKM, berarti saya kan perawat nih Pak, mau ke SKM, itu masih boleh tidak Pak? Tidak linear seperti itu? Kalau sekarang ini, kalau pengertiannya, ini tergantung kebutuhan kita aja lagi. Kalau sebenarnya seharusnya harus linear, berarti saya perawat, S2-nya pun harus perawat. Oke. Tapi bila mana dibutuhkan organisasi, misalnya kan itu boleh. Oke, berarti masih ada kemungkinan boleh ya untuk sekolah yang tidak linear dengan S1-nya. Misal saya perawat S1-nya, mau ke S2, ke SKM misalnya. Berarti masih bisa ke depannya itu ya Pak? Iya, bisa sesuai kebutuhan yang disediakan oleh puskesmas tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan kinerja. Apa harapan Bapak untuk seluruh pegawai, khususnya yang berada di lingkungan dinas kesehatan? Harapan khususnya bagi semua pegawai yang ada di lingkungan dinas kesehatan Sukamara. Yang pertama kan saya ingatkan kembali, khususnya dalam hal pengisian kinerja. Tolong. Kinerja, setiap bulan kita diingatkan kinerja. Terakhir tanggal 10, ini udah tanggal 1, masih ada 9 hari lagi. Iya, makanya itu saya sering mengingatkan gitu kepada teman-teman agar segera mengisi kinerjanya. Karena apa? Karena sangat penting. Yang pertama berhubungan dengan karir seseorang. Yang kedua lagi berhubungan dengan tunjangan. Oke, berkaitan dengan semuanya masuk dihitung dari kinerja itu ya Pak? Dihitung kinerja. Mungkin harapan kami juga Pak, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan mengisi kinerja ya. Biasanya setiap udah ganti bulan di grup udah dibahas, jangan lupa kinerja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya udah berkunjung ke Kecamatan Permata Kecubung, tepatnya di studio podcast Mas Permata Kecubung. Sekali lagi kami berterima kasih Bapak sudah hadir di sini. Harapan kami berikutnya bersedia lagi ya Pak untuk diundang di episode-episode selanjutnya. Iya, bersedia. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Prognosis Podcast, Perfect Voice and Stay Exist.